Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmawati, NIM 2520098. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel yang dibimbing oleh Bapak Rian Amanda, MPDT. Materi yang akan saya bahas, yang pertama itu ada konsep dasar jaringan kabel, dan yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, dan yang ketiga implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, dan yang keempat ada WPAN. Nah, saya akan membahas materi yang pertama, itu tentang konsep jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel juga dikenal sebagai jaringan Wi-Fi atau jaringan WLAN, atau disebut dengan Wireless Local Area Network, yang merujuk pada jaringan yang menggunakan sinyal radio untuk mentransmisikan data secara nirkabel antara perangkat-perangkat yang terhubung. Konsep jaringan nirkabel itu melibatkan beberapa elemen kunci yang menjadikannya bekerja. Yang pertama, ada access point. Access point adalah perangkat jaringan yang bertindak sebagai pusat komunikasi ke dalam jaringan kabel. AP bertanggung jawab untuk menerima dan mengirimkan data antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel terhubung. Yang kedua, ada klien. Nah, klien ini adalah perangkat nirkabel seperti laptop, smartphone, atau tablet yang berhubungan ke jaring nirkabel melalui access point. Klien mengirim dan menerima data melalui sinyal radio yang ditangkap dari access point. Yang ketiga ada sinyal radio. Sinyal radio adalah jaringan kabel yang menggunakan sinyal radio untuk mentransmisikan data. Sinyal ini dapat beroperasi berbagai frekuensi seperti 2,4 GHz atau 5 GHz, tergantung pada standar jaringan yang digunakan. Nah, dan yang keempat itu ada protokol jaringan. Jaringan kabel mengandalkan protokol jaringan untuk mengatur komunikasi antara perangkat. Contoh protokol yang umum digunakan itu adalah protokol Wi-Fi yang mengacu pada serangkaian standar yang dikembangkan oleh Wi-Fi alias. Dan yang kelima itu ada keamanan. Keamanan merupakan aspek penting dalam jaringan kabel untuk melindungi data yang ditransmisikan. Protokol keamanan seperti WPA2 atau disebut dengan Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA3 yang digunakan untuk mengekspresikan data dan mencegah akses yang tidak sah ke jaringan. Yang keenam, ada infrastruktur jaringan. Jaringan kabel dapat dibangun dalam berbagai konfigurasi. Dalam jaringan WLAN, biasanya terdapat satu atau beberapa akses point yang terhubung ke jaringan nirkabel terhubung, yang kemudian terhubung ke router atau sumber konektivitas internet. Dalam jaringan AD, hook, perangkat nirkabel terhubung langsung satu sama lain tanpa menggunakan access point. Langkah yang ke-8 itu rentang jangkauan. Jaringan nirkabel memiliki rentang jangkauan terbatas dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Rentang jangkauan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kekuatan sinyal, gangguan interferensi, dan penghalang fisik antar perangkat. Yang kesembilan ada mobilitas. Salah satu keuntungan utama jaringan nirkabel adalah mobilitas. Perangkat nirkabel dapat berpindah tempat di dalam jangkau jaringan tanpa kehilangan konektivitas selama ada access point yang tersedia. Jaringan nirkabel telah memungkinkan konektivitas yang mudah dan fleksibel untuk perangkat-perangkat nirkabel, baik untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, maupun lingkungan publik. Teknologi ini terus berkembang dengan adanya standar baru dari inovasi dalam meningkatkan ke komponen jaringan nirkabel.
Selanjutnya itu adalah komponen jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau sering disebut jaringan Wi-Fi itu terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel ke internet atau ke jaringan lokal. Berikut ini ada beberapa komponen penting dalam jaringan nirkabel. Yang pertama ada access point. Access point adalah perangkat yang bertugas sebagai titik pusat dalam jaringan nirkabel. AP menerima sinyal dari perangkat-perangkat nirkabel dan meneruskannya ke jaringan nirkabel atau internet. Biasanya AP terhubung ke router atau switch melalui kabel jaringan. Nah, yang kedua ada router. Router adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal atau disebut dengan Local Area Network, dan jaringan luas disebut dengan WLAN. Router juga berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dengan jaringan nirkabel, sehingga memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke internet melalui AP. Ketiga, ada modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Dalam konteks jaringan nirkabel, modem menghubungkan jaringan lokal dengan penyedia layanan internet atau disebut dengan ISP melalui media fisik seperti kabel koaksial, serat optik, atau saluran telepon. Nah, yang keempat itu ada antena. Antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Antena itu biasanya terpasang pada AP atau perangkat nirkabel untuk memperkuat jangkauan dan kekuatan sinyal. Yang kelima, perangkat nirkabel. Ini termasuk perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang dapat terhubung ke jaringan nirkabel. Perangkat nirkabel ini menggunakan kartu jaringan nirkabel atau disebut dengan wireless network card atau modul Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan AP. Dan yang keenam ada protokol jaringan. Protokol jaringan kabel seperti Wi-Fi digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat nirkabel dan AP. Protokol ini menentukan cara pengiriman data, keamanan, dan interoperabilitas antara perangkat-perangkat yang berbeda. Selain itu, dalam jaringan kabel yang lebih besar atau kompleks, mungkin juga ada komponen tambahan seperti kontroler nirkabel untuk mengelola dan mengontrol banyak AP, serta perangkat keamanan seperti firewall atau sistem keamanan jaringan untuk melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Nah, selanjutnya itu ada bagian jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau dikenal jaringan Wi-Fi terdiri dari beberapa bagian yang bekerja sama-sama untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel. Berikut ini ada beberapa bagian utama bagian jaringan nirkabel. Yang pertama, perangkat nirkabel. Ini mencakup perangkat seperti router nirkabel atau access point yang berfungsi untuk menyediakan sinyal nirkabel. Perangkat ini menerima dan mengirim data melalui gelombang radio. Yang kedua ada antena. Antena digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Pada router nirkabel, antena biasanya terintegrasi di dalam perangkat, sedangkan pada access point seringkali terdapat beberapa antena eksternal untuk meningkatkan jangkauan dan kekuatan sinyal. Dan ketiga itu gelombang radio. Data dikirimkan melalui gelombang radio dalam jaringan nirkabel. Ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat lainnya dalam jangkauan. Dan yang keempat itu ada protokol komunikasi. Jaringan nirkabel menggunakan berbagai protokol komunikasi untuk mengatur pengiriman data. Contohnya adalah protokol IEEE yang digunakan untuk Wi-Fi yang mendefinisikan cara perangkat nirkabel berkomunikasi dari berbagai sumber daya jaringan. Dan yang kelima ada keamanan. Pengamanan adalah jaringan yang
juga harus dilindungi oleh langkah-langkah keamanan. Hal ini dapat mencakup penggunaan keamanan seperti WPA atau WPA2 yang menkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Yang keenam, klien nirkabel. Klien nirkabel adalah perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel seperti komputer, smartphone, atau tablet. Klien ini menggunakan antena internal atau eksternal untuk menerima dan mengirim data melalui jaringan nirkabel. Yang ketujuh, ada infrastruktur jaringan. Bagian ini melibatkan komponen jaringan yang menghubungkan jaringan nirkabel seperti switch yang terhubung ke router nirkabel atau access point untuk memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan nirkabel. Jadi, ada beberapa bagian utama dalam jaringan kabel. Mereka bekerja bersama untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel yang dapat digunakan oleh perangkat nirkabel seperti komputer, smartphone, atau tablet. Selanjutnya ada tujuan dari jaringan nirkabel. Tujuan dari jaringan kabel ini adalah untuk mengizinkan komunikasi tanpa menggunakan kabel fisik. Ada beberapa tujuan umum dari jaringan nirkabel. Ada mobilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel dari manapun mereka berada. Hal ini memungkinkan mobilitas yang tinggi dan akses mudah ke informasi dan layanan ke tempat-tempat yang berbeda. Dan selanjutnya ada konektivitas. Konektivitas adalah jaringan nirkabel memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Ini memungkinkan interaksi yang cepat dan mudah antara perangkat-perangkat yang kompatibel seperti komputer, smartphone, dan tablet dan perangkat. Nah, selanjutnya ada akses mudah. Jaringan nirkabel memungkinkan akses mudah ke internet dari sumber daya jaringan lainnya. Pengguna dapat terhubung ke jaringan nirkabel dengan cepat dan tanpa perlu menghubungkan kabel sehingga mempercepat proses akses dari berbagai informasi. Skalabilitas adalah jaringan nirkabel dapat dengan mudah diperluas dan diubah sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan penambahan perangkat baru ke jaringan dengan mudah tanpa perlu menambahkan kabel tambahan. Jaringan nirkabel juga dapat dengan mudah diubah dengan konfigurasi ulang sesuai dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada efisiensi. Jaringan nirkabel dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dengan menghilangkan keterbatasan fisik yang terkait dengan kabel. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih baik dari pengurangan biaya yang terkait dengan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur kabel. Selanjutnya ada penyebaran di daerah terpencil. Jaringan kabel dapat digunakan untuk menyediakan konektivitas di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Dalam situasi di mana pemasangan kabel menjadi tidak praktis atau mahal, jaringan kabel dapat menjadi solusi yang efisiensi dan terjangkau. Selanjutnya ada fleksibilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dari sumber daya jaringan dari perangkat apapun. Yang mendukung koneksi nirkabel ini memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam hal perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan jaringan. Selanjutnya ada keamanan. Meskipun jaringan nirkabel dapat memiliki tantangan keamanan tertentu, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan nirkabel. Teknologi seperti enkripsi dan protokol keamanan nirkabel membantu melindungi data informasi yang ditransmisikan melalui jaringan. Selanjutnya, dalam ringkasan, tujuan utama dari jaringan nirkabel adalah memberikan konektivitas tanpa kabel yang mudah, cepat, dan efisien antara perangkat barang. Nah, selanjutnya masuk kepada manfaat jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau lebih dikenal dengan Wi-Fi ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan.
Dan ada beberapa manfaat utama dari jaringan nirkabel, itu ada akses internet tanpa kabel. Jadi jaringan nirkabel memungkinkan kita sebagai pengguna untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Ini memiliki fleksibilitas kenyamanan karena pengguna dapat mengakses internet dari berbagai lokasi dalam jangkauan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya ada mobilitas. Dengan jaringan nirkabel, pengguna dapat mengakses internet dengan secara nirkabel berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan mobilitas yang lebih besar tanpa batasan kabel sehingga memudahkan pengguna dalam bergerak dan tetap terhubung dimanapun berada dalam jaringan Wi-Fi. Yang selanjutnya ada berbagai sumber daya. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan drive jaringan dengan pengguna lainnya yang terhubung ke jaringan yang sama. Hal ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efisien dalam lingkungan kerja atau rumah tangga. Dan selanjutnya ada komunikasi. Jaringan nirkabel juga mendukung komunikasi antara perangkat. Pengguna dapat mengirim pesan atau file atau melakukan panggilan suara atau video melalui jaringan Wi-Fi. Ini memungkinkan komunikasi yang mudah dan instan antara pengguna yang terhubung ke jaringan yang sama. Nah, selanjutnya pemudahan pemasangan. Jaringan nirkabel lebih mudah diinstal dan dikonfigurasi dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Pengguna dapat dengan cepat mengatur jaringan Wi-Fi dengan menggunakan router dan konfigurasi yang sesuai. Ini menghemat waktu dan biaya pemasangan yang terkait dengan penarikan kabel di seluruh ruangan atau bangunan. Dan selanjutnya ada skalabilitas, itu jaringan kabel dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan akses point tambahan. Ini memungkinkan jaringan untuk mengakomodasi lebih banyak perangkat dan pengguna tanpa perlu mengganti atau memperbarui infrastruktur yang ada. Dan selanjutnya itu ada akses publish. Jaringan kabel juga menyediakan akses publish di tempat-tempat seperti kafe, bandara, hotel, dan pusat pembelanjaan. Ini memungkinkan pengunjung untuk terhubung ke internet tanpa harus menggunakan kartu SIM atau data seluler mereka sendiri. Manfaat jaringan kabel ini telah mengubah cara kita untuk berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Nah, selanjutnya jenis jaringan nirkabel. Ada beberapa jenis jaringan nirkabel yang umumnya digunakan. Yang pertama ada Wi-Fi. Wi-Fi adalah jenis jaringan nirkabel yang paling umum digunakan. Ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan tablet terhubung ke internet dan berkomunikasi antara satu sama lain melalui sinyal radio. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat seperti handset, speaker, keyboard, dan mouse ke perangkat lain seperti smartphone atau komputer. Bluetooth juga dapat digunakan untuk mentransfer data antara perangkat. Selanjutnya ada cellular network. Jaringan seluler adalah jenis jaringan nirkabel yang digunakan oleh operator telepon seluler. Ini memungkinkan perangkat seperti smartphone dan tablet untuk terhubung ke internet melalui sinyal seluler. Jaringan seluler menggunakan teknologi seperti 3G, 4G, dan 5G. Dan selanjutnya ada satelit. Jaringan satelit menggunakan untuk menyediakan konektivitas nirkabel di daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur telekomunikasi darat. Jaringan satelit mengirimkan sinyal melalui satelit di luar angkasa yang kemudian diterima oleh perangkat pengguna. Dan selanjutnya ada infrared. Infrared adalah jaringan kabel yang menggunakan jaringan inframerah untuk mentransmisikan data antara perangkat. Ini biasanya digunakan dalam remote control TV atau perangkat elektronik lainnya yang menggunakan teknologi IR.
Selanjutnya ada NVC, adalah teknologi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data secara nirkabel antara perangkat yang berada dalam jarak yang sangat dekat, biasanya beberapa sentimeter. NVC sering digunakan dalam pembayaran mobil dan pertukaran data cepat antara perangkat-perangkat yang kompatibel. Nah, selanjutnya itu pengertian perangkat keras nirkabel. Perangkat keras nirkabel mengacu pada perangkat-perangkat elektronik yang memungkinkan komunikasi atau transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memungkinkan pertukaran informasi seperti secara nirkabel antara perangkat-perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan printer, dan lainnya. Perangkat keras nirkabel melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti sinyal radio, inframerah, Bluetooth, dan Wi-Fi untuk memfasilitasi transfer data dan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, mentransfer file, mencetak dokumen, melakukan telepon, dan melakukan berbagai tugas komunikasi lainnya tanpa harus terhubung secara fisik menggunakan kabel. Selanjutnya ada contoh perangkat keras nirkabel, termasuk router Wi-Fi, modem seluler, kartu jaringan nirkabel, antena nirkabel, perangkat Bluetooth, dan banyak perangkat lain yang mendukung fasilitas nirkabel. Perangkat keras nirkabel itu tadi ya beberapa jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan. Terdapat juga jenis jaringan nirkabel lainnya yang lebih khusus digunakan dalam konteks tertentu, seperti Zigbee, Z-Wave, dan lain banyak lagi. Nah, selanjutnya itu pengertian perangkat keras nirkabel. Perangkat keras nirkabel mengacu pada perangkat-perangkat elektronik yang memungkinkan komunikasi atau transfer data tanpa menggunakan kabel fisik. Ini memungkinkan pertukaran informasi secara nirkabel antara perangkat-perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, tablet, dan printer, dan perangkat lainnya. Perangkat keras nirkabel melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti sinyal radio, inframerah, Bluetooth, dan Wi-Fi untuk memfasilitasi transfer data dan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses internet, mentransfer file, mencetak dokumen, melakukan telepon, dan melakukan berbagai tugas komunikasi lainnya tanpa harus terhubung secara fisik menggunakan kabel. Selanjutnya ada contoh perangkat keras nirkabel, termasuk router Wi-Fi, modem seluler, kartu jaringan nirkabel, antena nirkabel, perangkat Bluetooth, dan banyak perangkat lain yang mendukung konektivitas nirkabel. Perangkat keras nirkabel memainkan peran penting dalam membentuk infrastruktur jaringan modern, memungkinkan mobilitas dan konektivitas yang lebih besar antara perangkat-perangkat elektronik. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan mentransfer data dengan lebih efisien dan fleksibel dalam lingkungan yang terhubung. Nah, selanjutnya itu ada komponen perangkat keras nirkabel. Perangkat keras nirkabel terdiri dari beberapa komponen yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara perangkat. Ada beberapa komponen utama yang umumnya digunakan dalam keras nirkabel. Yang pertama, antena. Antena adalah komponen yang transmisikan gelombang-gelombang elektromagnetik. Antena ini dapat berupa antena internal yang tertanam dalam perangkat atau antena eksternal yang dapat dilepas. Antena sangat penting untuk mentransfer data nirkabel dengan baik. Selanjutnya ada transceiver. Transceiver ini singkatan dari transmitter receiver atau disebut dengan pengirim dan penerima, adalah komponen yang mengirimkan dan mendefinisikan nirkabel. Transceiver memodulasi data ke dalam sinyal radio frekuensi untuk pengiriman dan memodulasi sinyal RF menjadi data yang dapat digunakan oleh perangkat. Nah, selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran komunikasi dan kemudian mengubahnya kembali menjadi sinyal digital menjadi penerima. Modem sering digunakan dalam koneksi nirkabel.
Selanjutnya ada pengontrol radio. Pengontrol radio adalah perangkat keras nirkabel yang mengatur operasi, pengiriman, dan penerimaan sinyal radio. Ini termasuk pengatur frekuensi, daya transmisi, modulasi, dan pengaturan lainnya yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada chipset. Chipset adalah kumpulan sirkuit yang terintegrasi yang terdiri dari beberapa chip yang bekerja bersama-sama untuk mengendalikan dan memproses data dalam perangkat. Dalam perangkat nirkabel, chipset sering mencakup komponen seperti prosesor, pengantar radio, dan modul komunikasi nirkabel. Selanjutnya ada baterai. Baterai menyediakan daya untuk menjalankan perangkat nirkabel. Baterai ini dapat berupa baterai isi ulang atau baterai sekalipun, tergantung pada jenis perangkat dan kebutuhan daya yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada sensor. Sensor adalah komponen yang mendeteksi dan mengukur suatu keadaan atau sinyal tertentu dalam lingkungan. Dalam perangkat nirkabel, sensor dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan, suhu, kelembapan, atau parameter lainnya yang relevan dengan aplikasi perangkat tersebut. Nah, itulah beberapa komponen utama dalam perangkat keras nirkabel. Selanjutnya, bagian perangkat keras jaringan nirkabel. Bagian perangkat keras jaringan nirkabel juga dikenal sebagai perangkat keras Wi-Fi, terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk memungkinkan konektivitas nirkabel. Ada beberapa komponen utama yang terlibat. Yang pertama itu ada router Wi-Fi. Nah, ini adalah perangkat dalam jaringan nirkabel yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara jaringan nirkabel dan perangkat nirkabel. Selanjutnya ada antena. Antena digunakan untuk mentransmisikan dan menerima sinyal radio frekuensi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya ada access point. Access point adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akses ke jaringan nirkabel. Ini memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan nirkabel. Selanjutnya ada kartu jaringan nirkabel. Ini adalah kartu perangkat keras yang terpasang pada perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet yang memungkinkan perangkat tersebut terhubung ke jaringan nirkabel. Selanjutnya ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Dalam konteks jaringan nirkabel, switch sering digunakan untuk menghubungkan access point ke router atau perangkat jaringan lainnya. Selanjutnya ada kabel jaringan. Walaupun jaringan nirkabel bersifat tanpa kabel, tapi jaringan tetap diperlukan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan seperti menghubungkan router dengan modem atau access point dengan switch. Dan selanjutnya ada fleksibilitas. Perangkat keras jaringan nirkabel dapat diinstal dan dikonfigurasi dengan mudah sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan dan penggunaannya. Pengguna dapat dengan mudah menambah atau menghapus perangkat dari jaringan tanpa mengganggu infrastruktur fisik. Dan selanjutnya ada skalabilitas. Jaringan nirkabel memungkinkan penambahan perangkat dengan mudah tanpa memerlukan pemasangan kabel tambahan. Ini memungkinkan jaringan untuk berkembang secara kebutuhan tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada biaya. Jaringan nirkabel dapat mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan karena tidak memerlukan kabel atau pengaturan fisik yang rumit. Hal ini dapat sangat menguntungkan Anda dalam lingkungan yang membutuhkan fleksibilitas atau yang sulit dijangkau dengan kabel. Selanjutnya ada beberapa jenis perangkat keras. Yang pertama ada access point, router, network interface, ada bridge, ada repeater. Nah, selanjutnya ada implementasi jaringan nirkabel dari berbagai bidang, komponen, tujuan, dan manfaat serta jenisnya. Implementasi jaringan nirkabel atau wireless network mencakup berbagai bidang, komponen, tujuan, manfaat, dan jenis-jenisnya. Berikut ini ada beberapa penjelasan rinci mengenai hal tersebut. Pertama, ada bidang implementasi. Komunikasi. Jaringan nirkabel digunakan dalam komunikasi dalam perangkat seperti telepon seluler dan komunikasi data.
Selanjutnya ada infrastruktur jaringan nirkabel digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas nirkabel di tempat-tempat seperti kampus, kantor, taman, dan kota. Selanjutnya adalah pengertian dari WPAN, komponen, tujuan, manfaat, dan jenisnya. WPAN merupakan singkatan dari Wireless Personal Area Network, yang secara umum merujuk pada jaringan nirkabel yang beroperasi dalam jarak yang sangat dekat. Nah, komponen utama WPAN adalah perangkat yang dapat berkomunikasi secara nirkabel seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Tujuan dari WPAN ini adalah untuk menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah antara perangkat-perangkat ini dalam jarak dekat. Manfaat WPAN itu adalah kemudian komunikasi, mobilitas, penghematan energi, konektivitas perangkat. Nah, untuk jenis-jenis WPAN yang umumnya itu adalah Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronik yang seperti handset Bluetooth, speaker, dan keyboard. Selanjutnya ada Zigbee. Zigbee merupakan protokol komunikasi nirkabel yang biasa digunakan aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya yang rendah. Dan selanjutnya ada NPC. NPC ini memungkinkan komunikasi nirkabel dalam jarak sangat dekat. Selanjutnya itu manfaat WPAN. WPAN adalah jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi dalam jarak relatif dekat, biasanya dalam radius beberapa meter dalam beberapa puluh meter. Nah, selanjutnya itu tujuan dari WPAN. Tujuan WPAN adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah dan cepat antara perangkat-perangkat pribadi seperti telepon seluler, tablet, komputer, portabel, dan headset, keyboard, dan perangkat lainnya. Beberapa tujuan utama WPAN ini adalah yang pertama, konektivitas personal, portabilitas, dan konsumsi energi efisien, penggunaan sumber daya yang terbatas, keamanan. Nah, itu merupakan adalah tujuan dari WPAN. Jadi, secara keseluruhan tujuan WPAN ini adalah menyediakan konektivitas nirkabel yang mudah, portabel, dan efisien antara perangkat-perangkat pribadi dalam jarak yang terbatas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Jika ada pembahasan yang salah, saya mohon maaf. Saya Irma dengan NIM 2520098 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.